Indonesia sedang tidak baik-baik aja, Pak Dino setuju. Dolarnya itu makin lama makin melonjak terus gitu kan, rupiah. Itu gimana menurut Pak Dino? Tahu nggak kenapa? Di sini ternyata jurang. Maksudnya what are the chances ya? Kalau saya punya ambisi jadi apalah anggota DPR, saya langsung jadi target. Aduh, Mer, nangisnya tuh udah kayak di luar ya, di taksi saya pulang, oh my god. Ditaruh di air, tetap berlian. Ditaruh di lumpur, tetap berlian. Ditaruh di minyak, tetap berlian. Berlian remains strong and shining. Bersyukur banget dan senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah sosok yang menjadi inspirasi buat saya, Pak Dino Patidjalal. Hai Pak Dino. Hai Mary, senang sekali bisa bertemu lagi. Udah berapa waktu kita nggak ketemu, jadi senang sekali. Yes, senang. Thank you for making the time. I know you're traveling, selalu keliling dunia, selalu ada di mana-mana. Ini baru balik dari Singapura. Bentar lagi juga akan berangkat lagi ke mana nih negara? Spanyol. Ke Spanyol. Wow, banyak kegiatannya. Kalau banyak orang dulu selalu mengenal Pak Dino Patidjalal sebagai mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mantan wakil menteri luar negeri. Sekarang lebih ingin dikenal sebagai apa nih Pak Dino? Sebagai pendiri dari Foreign Policy Community of Indonesia, yaitu suatu LSM yang menangani masalah hubungan internasional. Gitu, ya. Dan mudah-mudahan sebagai orang baik. Gitu. Yang selalu membawa kebaikan bagi banyak orang dimanapun ditempatkan ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Banyak travel, banyak kegiatan, pastinya banyak yang dipikirkan. Apa nih yang sekarang belakangan ini selalu ada dan menggelitik di pikiran Pak Dino Patidjalal? Saya kan mantan diplomat ya, mantan duta besar. Jadi yang paling membuat saya keringat dingin kalau malam itu mungkin situasi dunia kita yang sekarang sedang amburadul ya. Kalau kita lihat ada perang di Eropa. Orang Eropa dulu kan nggak pernah percaya nggak mungkin tuh perang tuh di tempat lain gitu ya. Di Afrika, di Timur Tengah, nggak mungkin di tempat kita. Tapi itu yang terjadi, perang besar lagi. Ya, perang yang besar dan bisa mengarah, orang bilang ada kemungkinan perang nuklir kecil ya, secara taktis. Kemudian ada perang di Timur Tengah sekarang ya, dan membuat kawasan jadi sangat tidak stabil, tapi juga lebih parah lagi, puluhan ribu orang di Gaza jadi korban, sebagian besar wanita dan anak-anak ya. Dan kemudian kita lihat juga di Afrika, di Sudan, kita lihat juga di bagian kita tuh orang, ada yang bilang perang antara Amerika dan Tiongkok tidak terelakkan, mereka bilang gitu ya, walaupun saya bilang enggak itu bisa dielakkan gitu ya. Tapi ketegangan di mana-mana, kemudian perang, konflik, kita lihat juga ada tantangan perubahan iklim. Kita sekarang hanya ada window ya, Mary, sampai 2030 untuk menjaga agar dunia itu tingkat kenaikan suhu bumi itu terkendali. Ya, kalau suhu bumi naik 4 derajat Celcius itu neraka bagi semua orang. Dan itu akan terjadi 2050. Nah, untuk mencegah itu kita harus mengurangi secara ambisius semua bangsa dunia 50% sampai 2030 dulu ya. Habis itu kurangi lagi. Tapi intinya apa? Baik dari segi politik, dari segi sosial, ekonomi juga, dari segi perubahan iklim, dunia tidak ngarah ke tempat yang lebih baik sekarang. Iya. Jadi kalau ada banyak orang yang bilang dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang tidak baik-baik aja, Pak Dino setuju? Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi oasis dalam dunia yang amburadul ini. Dan alhamdulillah sih kalau kita lihat, bukan Indonesia dan Asia Tenggara itu sampai sekarang bisa menjadi oasis ya, dalam arti kita politik stabil ya, pemilu di Indonesia kan berjalan dengan baik kemarin ya, inspirasi banyak orang, ekonomi juga 5%, di tempat lain 5% itu impossible ya kan, di dunia barat itu 1-2% aja udah luar biasa ya, apalagi kita 5%. Kemudian kita tidak ada ancaman yang serius ya, tidak ada prospek invasi dari luar ya. Dan politik kita juga tidak terpolarisasi ya kan, politik bisa polarisasi sekali, kayak di Indonesia 2019 tuh pemilu terpolarisasi. Betul. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus menjadi oasis dan juga kawasan kita
Tapi itu tergantung pada kerjasama kita antar negara-negara Asia Tenggara, dan juga tergantung leadership yang bijak, yang kreatif ya, dan yang yang benar-benar penuh dengan wisdom gitu. Iya. It's interesting sih, memang betul kalau kita melihat dari sudut pandang, ada banyak hal yang Indonesia sudah lakukan dengan baik dan benar, dan it's a blessing. Karena kalau kita compare dengan, kalau kita ngomongin tentang tadi pemilu di Indonesia, kita baru saja berakhir. Yang sekarang sedang ramai banget kan di Amerika Serikat. Dan kebetulan saya baru aja balik dari US di sana. Dan kita bersyukur banget gitu, karena kalau di US itu benar-benar terpolarisasi banget, Demokrat dan Republikan. Dan mereka nggak pernah mungkin akan bisa menyatu, karena dua kubu berbeda. Tapi kalau kita lihat di Indonesia gitu, ada banyak partai, begitu selesai pemilu mereka bisa bekerja sama, mereka bisa membangun jembatan gitu, bukannya tembok untuk memisahkan. Benar. And that's a great thing kan. Jadi nggak benar-benar terpolarisasi, dan ya walaupun saya nggak setuju, saya tetap nggak akan bekerja sama gitu, tetap selalu lawan kan. Benar. Dulu pernah lihat film ini nggak, Trading Places, Eddie Murphy, inget nggak film itu ya? Oh, belum pernah nonton. Ini film jadul sih, mungkin belum lahir begitu. Tapi ini yang membuat saya juga merasa adem gitu ya. Tahun 2000 dulu orang bilang Indonesia itu messy state. Ya, ada istilahnya tuh, messy state, negara yang kacau balau gitu ya. Right. Yang bilang itu negara-negara barat. Ya kan, jadi mereka bilang judging kita ya, Indonesia messy state, dan memang kita kacau balau waktu itu tahun 2000-an gitu ya. Sekarang tukaran tempat nih. Ya kan? Kita yang lumayan inilah baik gitu ya. Sementara coba ada nggak yang pernah memikirkan rakyat Amerika akan menyerang Capitol Hill, ya kan? Parlemennya diserang oleh rakyatnya dan lain sebagainya gitu ya. Berarti yang messy kan sekarang Amerika gitu ya. Benar. Sistemnya. Dan jadi kita agak tukeran tempat nih sekarang. Masanya sudah berubah, and maybe now it is Indonesian's time. This is a time for Indonesia. Iya kan? Hope so ya. Hope so. Tapi kalau dilihat dari kacamatanya Pak Dino ya, mumpung saya baru aja kepikiran, karena kan kadang-kadang beberapa hal yang lagi cukup ramai belakangan ini adalah karena dolarnya itu makin lama makin melonjak terus gitu kan, rupiah. Itu gimana menurut Pak Dino? Ya, ini memang ini adalah faktor-faktor yang di luar kontrol kita gitu ya. Ini kan perkembangan geopolitik ya, dan kemudian kalau misalnya the Fed di Amerika menaikkan suku bunga, juga kita pasti terkena dampaknya gitu ya. Dan kita sementara ini masih cukup aman ya, walaupun memang naik sedikit aja perusahaan-perusahaan dalam negeri akan menjerit, ya kan. Nah, jadi memang kita harus sangat serius. Kalau saya lihat apa yang disampaikan Sri Mulyani, fundamentals kita bagus, ya kan. Cadangan defisit kita kuat, ya, kita masih bisa mengimbangi ya, dan mencegah rupiah menjadi lebih buruk gitu ya. Tapi memang kita harus mencermati situasi yang sekarang. Dan menjaga, yang paling penting ya Mary, menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas ekonomi kita. Kan? Makanya segala perkataan, segala sinyal, segala gerakan itu harus hati-hati sekali. Karena begitu satu hal melejit dan pasar internasional itu kehilangan kepercayaan atau menjadi nervous, itu bisa kabur tuh. Dan market itu kan sering tidak rasional, ya kan. Nah, itu yang terjadi tahun waktu Krismon Soeharto itu ya, 1997, 1998 itu kan yang terjadi. Kita bilang fundamentalnya bagus, pilar-pilarnya bagus, tapi tetap aja kabur, ya kan, modal asing tuh ya, dan kita jadi masalah gitu. Jadi kita harus benar-benar jeli menjaga segala hal yang sekecil apapun, jangan sampai menimbulkan persepsi negatif di pasar. Nah, makanya yang paling penting dari pemerintah Prabowo apa? Ya, menurut saya bukan hanya big plans. Ini kan sekarang banyak big plans ya. Ada IKN, kemudian ada apa lagi tuh, free lunch ya, makan siang gratis. Kemudian ada hilirisasi. Big plans
bagus ya. Tapi ingat apa? Semua negara punya big plans. Saudi Arabia mau bikin kota Neom dan yang berapa ratusan triliun, ribuan triliun. Semua negara punya big plan. Yang paling dilihat oleh market adalah semangat reformasi. Jadi kredibilitas kita itu bukan hanya dari big plan saja, tapi dari kredibilitas dari reformasi. Nah, nanti yang perlu ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo nanti ya sejak Oktober nanti adalah, look, saya serius mengenai reformasi, ya, bahwa akan terus memperbaiki ini, memerangi korupsi, membersihkan birokrasi, ya kan, melawan kolusi dan lain sebagainya. Itu yang dilihat oleh pasar dan modal di luar negeri, ya. Karena kita membutuhkan mereka ya kan, kalau hanya modal dalam negeri ya kan nggak cukup untuk membangun negeri ya, itu. Tapi kalau modal dalam negeri digabung dengan modal luar negeri yang sangat terbatas gitu, dan sangat pelit, itu kita bisa dalam kondisi yang lebih baik nanti. Iya, karena big dreams definitely need big fundings juga, of course, kan. Ya, dan of course saya setuju banget sih dengan Pak Dino, karena ya memang kita harus bermimpi besar, tapi jangan sampai kita terbuai dengan mimpi sampai kita lupa tugas kita hari ini, day to day-nya, actualnya tuh sebenarnya sesungguhnya seperti apa. Setuju, so you have to have a big plan definitely, tapi yang di lapangan sekarang ya tadi praktikalnya apa nih yang benar-benar pengen dikerjakan yang langsung immediately bisa ada hasilnya. Yes. Apalagi ingat bukan kita aja yang nyari investasi, ya kan. Ada 198 negara di dunia, ya kan. Mereka punya paket tawarannya sendiri, mereka punya attraction-nya yang sendiri, ya kan. Gitu. Jadi dan kita jangan membuai diri bahwa kita 270 juta orang, kita banyak sumber alam segala macam, pasti mereka semua akan, enggak juga gitu, enggak juga. Mereka semua sangat menjaga modal ini, kalau kita taruh di sini aman enggak. Yang paling penting tuh itu apakah aman enggak, karena dulu kan pernah ada era nasionalisasi, ya kan. Jadi semuanya pada kabur dari Indonesia. Saya nggak mau taruh uang, nanti uangnya diambil pemerintah gitu, ya kan. So ya itu kredibilitas kita melakukan reformasi. Sama pentingnya dengan seberapa besarnya rencana besar kita gitu. Iya. Ini menarik karena ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dino, banyak banget pemikiran-pemikiran yang sangat baik yang bisa diimplementasikan, banyak banget kontribusi yang sebenarnya sesungguhnya bisa Pak Dino lakukan sebagai politik praktis gitu. Tapi kan so far selama ini yang pernah saya tahu dulu kan setelah selesai duta besar, setelah selesai jadi wakil Menlu, kita sempat sempat juga konsultasi untuk menjadi calon presiden di Demokrat. Tapi habis itu nggak pernah terjun lagi di dunia politik praktis. Saya nggak ada bakat, Mary. Why? Nggak ada bakat. Nggak ada bakat. Iya, saya pernah masuk tuh ya dalam konvensi untuk pembelian presiden dulu ya. Tapi saya merasa mungkin saya lebih berbakat dan lebih bisa berkontribusi di jalur yang netral, di jalur yang non politis. Kalau saya menjadi politisi, saya langsung jadi target tuh. Kenapa? Kalau saya punya ambisi jadi apalah anggota DPR atau apa, saya langsung jadi target. Dan apa yang saya mau sampaikan itu kadang-kadang terhalang oleh itu, ya kan. Orang akan bilang, wah dia ngomong itu karena dia punya ambisi gitu. Tapi kalau saya tidak punya ambisi politik, I can speak truth to power. Nobody owns me, dan menurut saya kontribusi saya bisa lebih bermakna. Karena orang akan bilang, oh Dino bilang ini, oh dia nggak ada ambisi, emang itu jujur pemikiran dia gitu, right? Jadi saya beberapa kali terakhir ini bikin video misalnya, itu kan terakhir mengenai IKN, ya kan, banyak yang baca tuh ya. Dan saya nonton videonya, 3 hal yang harus dilakukan tentang IKN. And that makes sense gitu ya sesungguhnya. Kalau saya dari partai politik bicara itu kan pasti saya dihujat, ya kan, wah ini terang aja dia kesini ini, right? Tapi kalau saya bicara sebagai warga negara yang tidak punya kepentingan apa-apa, tapi punya assessment yang objektif, orang juga nerimanya lebih enak gitu ya, lebih bisa menerima pandangan saya gitu. So, tapi kan jadi tidak mudah karena yang dimiliki cuma ya udah kita menyampaikan aspirasi, tapi ujung-ujungnya membuat keputusan tetap aja orang-orang yang punya power untuk bisa membuat itu jadi sebuah kebijakan. Benar. I agree.
Jadi saya udah dalam zona itu, udah 28 tahun masuk dalam zona itu dan bahkan masuk dalam lingkaran paling dalam kekuasaan ya. So saya tidak ada regret sama sekali nih, Mary. I've done my best dan menurut saya berhasil hidup, in my view, one of the golden decades of Indonesia. Kan World Economic Forum bilang 2014 itu golden decade Indonesia. Banyak kekurangan ya, masih banyak korupsi dan lain sebagainya. Tapi dari segi stabilitas politik, demokrasi yang semakin maju, ekonomi yang tumbuh dan rakyat juga ada kepuasan gitu ya. It was in my view a golden decade dan suatu kehormatan untuk bisa bagian dari ini. Tapi kalau bisa suatu hari tentu berkontribusi lagi ya, of course I'll be very happy tentu. Apa momen yang paling selalu diingat selama karir Pak Dino sebagai seorang diplomat? Kalau ada satu masa dulu ya, saya seorang diplomat junior yang tidak dikenal siapa-siapa ya, karena masih sangat rendah. Kemudian tahun 1996 gitu, ada tawaran untuk berdebat dengan pemenang Nobel Jose Ramos Horta waktu itu, live on TV di BBC World Debate namanya. Jadi ini live dan ini pemenang Nobel, sementara saya diplomat yang masih junior. Waktu itu ditawarin itu siapa yang bisa gitu. Jakarta bilang no. Angkat tangan. Ya, kemudian orang-orang di KBRI waktu itu bilang enggak gitu. Akhirnya saya bilang, saya Pak, boleh nggak Pak? Right? Dan itu benar-benar suicide itu resiko yang sangat besar. Saya nggak ada pengalaman, right? Orang nggak tahu saya. Tapi saya bilang, saya berdoa ya, Tuhan kalau ini satu-satunya gebrakan yang saya ambil dan habis itu saya keluar dari Kementerian Luar Negeri, nggak apa-apa. Ya, karena yang penting bikin saya bisa melampaui ujian ini ya. Akhirnya saya masuk, ternyata bukan satu lawan dia, tapi moderatornya juga ganas nyerang saya ya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dikeroyok gitu ya. Dan tapi saya nggak tahu apa yang terjadi, Mary. Walaupun itu pertama kali saya debat World live on TV ya, and BBC lagi ya, World Debate. Tenangnya saya luar biasa. Nggak tahu ada kekuatan apa, tenang banget, dan semua yang diserangan, apalagi serangannya dari pemenang Nobel, itu semuanya saya jawab dengan datar, secara faktual dan secara argumentatif. Kan yang penting itu ya. Jadi setelah itu selesai, saya nangis tuh. Aduh, Mer, nangisnya tuh udah kayak di luar ya, di taksi saya pulang, oh my God, gitu. Sampai sekarang pun saya masih gemeteran inget gitu ya. Because why I didn't do this for me? I did it for my country, ya kan? And I did it for the honor of my country gitu ya. Dan saya merasa bisa ngimbangin dia. Dan berapa hari kemudian saya dengar dalam rapat kabinet Presiden Soeharto nanyain tuh, itu siapa tuh anak muda gitu ya. Dan setelah itu nama saya juga mulai dikenal oleh para dubes banyak teman saya, dubes kita ya. Dia bilang, Pak Dino, cemerlang, thank you so much gitu, kok berani ya gitu ya. Dan Anda bisa membuat kami bangga ya, diplomasi Indonesia. Jadi sejak itu saya mulai dikenal tuh, karir mulai naik di sana. I think that was the most significant moment in my life gitu ya. So, the bravery to show up. Yes. Take the risk. Take the risk. And stand up for the country. Ya kan, stand up for the country. Betul. And you know this very well kan, American entrepreneur, taking the risk and calculated risk is the most difficult ini. Dan saya selalu salut dengan orang-orang yang berani untuk masuk ke ring gitu, daripada orang supporternya yang cuma mereka bisa komentar apapun, mereka bisa ngasih pandangan apapun, tapi kan masih di luar ring. Hanya orang-orang yang mereka masuk ke dalam, mereka mencoba, ya mereka akan mendapatkan experience yang luar biasa gitu. Dan the big lesson and also the big mistake for banyak orang, they take the risk tapi ceroboh. Jadi bukan calculated risk, right? Jadi reckless, you know what I mean? That's what you should avoid. Wah, saya berani, saya ambil risk segala macam, tapi you have no plan, you don't prepare, dan akhirnya you fall, right? So you take stupid risk, right? But we, terutama anak muda, should take
risk, kalau nggak ambil risk kan nggak maju, Yeah, ya kan, yeah. nggak ambil peluang. But has to be calculated risk, Yeah. and you have to prepare to make the best of that risk. Gitu. Iya, setuju. Yeah. Jadi kalau saya juga selalu bilang berani, yes memang harus berani, tapi berani bukan berarti nekat. Yeah. Artinya harus dengan persiapan, harus dengan pemikiran, harus dengan semua research sebisa mungkin, and take the calculated risk. Yes, Iya. Oke. Karena memang sebagai seorang diplomat itu udah menjadi darah daging dan mimpi dari seorang Pak Dino Patidjalal, bahkan dari sejak kecil. Itu cita-cita dari kecil, waktu itu cita-citanya jadi diplomat? Dari kecil ya, saya udah di brainwash oleh ayah saya. Ayah saya kan diplomat gitu kan ya. Jadi dari 3 anak ya, saya yang udah di brainwash untuk jadi diplomat. And saya juga senang, I love diplomacy, ya kan. Saya kan udah pensiun 10 tahun lalu, dan sekarang ini saya tidur pun masih mikir, gimana konflik ini bisa diselesaikan ya. Dan ayah saya itu sekarang udah 90 tahun, Mary. Ya, 90 tahun, dan mohon maaf beliau sakit ya karena ada kanker gitu ya. Dan udah mulai lupa gitu ya, dan ngomongnya udah agak ngawur gitu ya. Tapi guess what? Kalau dia lagi ngomong ngawur, ngomongnya mengenai diplomasi, Laut Cina Selatan lah, inilah itulah, right? And it's in our DNA gitu. Jadi bukan hanya pekerjaan, tapi loving the world and how you make the world work for Indonesia itu. It's already become his identity, yes, gitu. Exactly. Udah di DNA-nya dia dan di DNA-nya Pak Dino juga. Wow, berarti 90 tahun ya sekarang. Yes. Ayah ya. Antara saya dan ayah saya itu there's almost 100 years of pengabdian pada negara. Right? Saya kan 28 tahun. Dia walaupun pensiun terus mengabdi itu di angkatan laut segala macam. Saya pun juga masih agak bantu-bantu juga kan gitu ya. So we quite proud of it. We show that pengabdian is the best driver of a person gitu ya. To live, karena kalau nggak gimana kita hidup nggak punya nggak punya motivasi, nggak punya tujuan gitu ya. But for us, I'm grateful bahwa ditunjukin pengabdian is really what makes you alive, and what makes you will be remembered gitu, hopefully. Apa nasihat atau momen yang paling selalu diingat bersama ayah? My dad, simple. I hear it all the time dari dia, ilmu berlian. Ya, dia pernah bilang, kamu harus jadi ilmu berlian gitu. Kenapa? Apa itu maksudnya? Berlian itu ditaruh di air tetap berlian, ditaruh di lumpur tetap berlian, ditaruh di minyak tetap berlian. In any circumstances, berlian remains strong and shining and cemerlang gitu, right? So I think itu pelajaran bagi saya juga. Taruh saya di pemerintahan, insya Allah saya tidak malu-maluin gitu ya. Tapi di luar pun you're so humble, you did a lot of great things for this country. So be a berlian in any circumstances, believe in yourself and never let go of the idealism gitu. Dan berlian bisa menjadi berlian yang berkilau karena dia mau dan berani untuk ditempa lewat masa-masa yang paling sulit. Termasuk juga seperti Pak Dino. Apa masa paling sulit yang pernah Pak Dino alami? I think waktu COVID kemarin ya. COVID kena kan saya, dan waktu saya kena tuh saya ada kondisi yang yang membuat saya high risk gitu. Right? Dan saya ingat waktu saya kena COVID itu orang sebelah batuk-batuk, pas di sebelah saya tuh, di ruangan sebelah. Batuk-batuk semalaman saya nggak bisa tidur. Paginya kok udah nggak ada lagi. Ternyata orangnya udah meninggal gitu ya. Orang sebelahnya lagi juga sama gitu, meninggal. Dan saya udah, oh my God. Dokter bilang, Pak Dino, kalau in a couple days nggak ini, ada indikatornya ya. You should be telling your family gitu ya. So I think that was the most difficult, karena it made us realize that, hey, you don't have 40 years. You have only a few days gitu, right? And then it made me seriously think about life, about
but things yang in a different perspective gitu ya. So yeah, I think saya glad aja, Mary, saya bisa survive that experience gitu. Banyak yang mendoakan. Oh pastinya. iya benar. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin orang waktu saya cek WhatsApp itu, waduh, nggak habis-habis tuh ya. Dan dari orang yang nggak pernah dengar gitu ya. Jadi kalau memang bad news, orang pikir, wah ini Dino Jalal mungkin akan meninggal, dia akan please say something, say hello gitu ya. Iya. So. Tapi saya selalu percaya sih, maksudnya sometimes kadang-kadang di hidup ini ketika kita masih bisa hidup, it's a privilege, dan definitely there's a purpose gitu. Berarti kan masih ada hal yang Tuhan masih mau Pak Dino kerjakan di dunia ini. You are not finished yet, you are not done yet gitu. You know, I have a story for you. Saya masih SMP waktu itu. Ini sebelum saya ke Amerika. Dulu udah mulai nyetir mobil tuh. Nah, ada suatu kejadian saya ngebut gitu ya. Dan ngebutnya itu benar-benar saya merasa, waduh, saya harus ngebut secepat mungkin. So I drove the car terus gitu ya, mungkin 98 100 kilo, I don't know, very fast. Nggak tahu kenapa ada mobil dari 90 derajat, dan akhirnya saya ngerem dan nabrak mobil itu. Ya kan? I'm okay karena saya ngeliat mobil itu dan saya harus ngerem. Yeah. Tahu nggak kenapa? Di sini ternyata jurang. Maksudnya what are the chances ya? Mungkin 1 dari 1.000.000 gitu ya. Yeah. Ada mobil yang membuat saya ngerem, dan walaupun saya harus nabrak mobil itu, tapi saya selamat karena alternatifnya apa? Jurang. And makanya I believe what you said, bahwa ada momen di mana ada divine ini ya, intervention yang menyelamatkan jiwa kita gitu, right? I really believe it, ya, karena itu terlalu Saya juga ada dulu waktu di Timur Timur, saya membawa delegasi Uni Eropa ke sana. Tahu-tahu delegasinya dibajak ribuan orang. Saya ada pilihan, saya mau kabur atau tetap bersama dengan delegasi ini, karena yang membajak tuh orang yang anti pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, saya akhirnya ada di mobil mereka, mobilnya mobil terbuka. Dan pada saat mereka mau di jalan tetap mau maju ke depan, dihadang TNI waktu itu. Mereka udah siap dengan ini nih, dengan senjata. Ya kan, dan dalam posisi menembak, right? Ribuan orang. Saya berada di depan gitu ya, karena saya harus ini kan jaga tamu-tamu saya. Nah, ingat dulu kan pernah terjadi tuh TNI menembak ratusan orang di Santa Cruz, jadi insiden internasional. Aduh, saya pikir ini what do I do? Akhirnya ini udah pasti terjadi suatu insiden. Saya nyebrang tuh ke depan. Saya maju, saya bilang ke demonstran, kamu diam di sini. Saya maju ke depan, saya ketemu dengan orang yang lagi gini. Saya bilang, mundur kamu, mundur. Right? Oh my God, they don't know me, right? Anak muda gitu ya. And guess what? I don't know what it is, ada divine intervention atau apa, mereka semua bilang kita semua mundur, berbalik arah. Jadi nggak jadi gini dan menghindari insiden. Jadi I really believe ya, there are moments that beyond your control ya. Tapi if you put yourself in the hand of God, then something will save you. Gitu. Wow, Yeah. Wow, that's amazing. Yeah, like your life story. Ya karena mungkin ketika Pak Dino travel around the world, you meet with a lot of people. Apalagi basically you exposed with a lot of, of course it's adventures, tapi kan is a lot of risk gitu kan yang bisa terjadi. And sometimes kalau apapun juga kepercayaan kita, tapi kalau kita nggak dalam lindungan dan tangannya, itu pasti akan banyak banget kejadian-kejadian yang bisa menghabiskan nyawa kita. Of course, yeah. Okay, thank you. But we glad that you are back here. Walaupun masih sering travel. Kalau gitu sering travel itu buat ngapain aja Pak Dino? Biasanya bicara di forum internasional. Dan ini kan komunitas civil society banyak ya yang ngurusin mengenai konflik, mengenai perdamaian, mengenai berbagai issues. Jadi saya bagian dari komunitas itu, baik yang di luar pemerintah maupun juga yang di dalam pemerintah. Saya kan paling tidak punya pandangan yang bisa memberikan
masukan yang baik bagi Yeah. pemerintah Indonesia maupun pemerintah di luar negeri. Oke. Tapi saya suka banget cara pandangnya Pak Dino, membuat kita berpikir. Salah satu hal yang waktu itu saya sempat baca, Pak Dino bilang anak muda itu jangan hanya jadi nasionalis, tapi harus jadi internasionalis. Yes, ya. Saya percaya sekali itu. Ya, kenapa semua bangsa di dunia itu kan nasionalis. Kalau kita orang Ghana pasti wah saya cinta Ghana gitu ya kan, orang Amerika atau enggak orang Bolivia semuanya nasionalis ya. Tapi lihat negara mana yang sukses ya. Negara yang sukses itu biasanya yang pertama nasionalis tentu, tapi juga internasionalis ya kan. Kayak Maksudnya apa internasionalis? Internasionalis melihat dunia sebagai peluang. Okay. Dan dia bisa mempunyai strategi internasional dan dia bisa membuat dunia internasional itu bagian dari kekuatan mereka. Jadi dengan kata lain apa? Tidak anti asing, ya kan? Paling bagus contohnya Tiongkok. Yeah. Tiongkok zamannya Chairman Mao ya, itu kan sangat anti asing. Tiongkok ditutup dari modal, dari ide, dari segala macam, sangat tertutup gitu kan. Akibatnya apa? Tiongkok jadi negara yang paling miskin di dunia, paling miskin, ya kan? Bahkan pernah ada cerita waktu kebijakan Great Leap Forward yang gagal itu puluhan juta orang kelaparan, bahkan ada kanibalisme saking nggak ada makanan, orang tuh dimakan sama orang itu ya crazy ya kan. Tapi kemudian Chairman Mao meninggal dan diganti oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping bilang ini nggak bisa nih kita hidup kayak gini. Terus kita perlu modal, perlu pengetahuan, perlu ekonomi, perlu pertumbuhan. Nah akhirnya dia ganti strategi. Dia lakukan Tiongkok membuka diri dan melakukan modernisasi. Cari modal dari luar, cari pengetahuan, cari investasi, cari ini dan itu. Terus orang Tiongkok disuruh belajar di luar dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Sekarang Tiongkok adalah ekonomi terbesar di dunia. Orang bilang nomor 2. Kalau dihitung dari purchasing power parity, udah nomor 1. Ya kan? Tapi kalaupun tidak hitung dari purchasing power parity, orang bilang tuh sebelum tahun 2030 udah bisa lebih besar dari Amerika Serikat. Dan kita lihat sendiri sekarang semuanya kan serba Tiongkok, perdagangan, investasi, teknologi, turisme juga segala macam. Dengan kata lain dia mempunyai sense of internationalism ya. Melihat saya harus punya strategi internasional, dunia itu sebagai peluang sama lahan saya, sama sumber kekuatan saya. Dan itu membuat Tiongkok jadi kuat. Kita pun begitu, Mary. Ya, maksud saya gini. Yang membuat Indonesia sekarang NKRI itu apa? Itu kita harus jujur loh. Konsep republik itu lahir di Indonesia. Enggak. Lahir di Eropa, ya kan? Demokrasi lahir di Indonesia? Enggak. Yunani. Birokrasi modern? Enggak, itu dari Tiongkok. Bracket constitutionalism. Jadi kita bukannya raja yang hebat tapi harus undang-undang yang hebat. Itu dari Inggris. Ya kan, konsep parpol itu lahir di mana? Seorang Sumatera, dari Padang? Enggak, right? Lahir dari luar negeri. Jadi berbagai konsep kita itu kita ambil dari berbagai penjuru dunia dan kita ramu untuk menjadi NKRI, right? Dan itu is the moment bangsa kita bangun. Kan sebelumnya kan bangsa kita tertindas, bodoh, terbelakang dan lain sebagainya. Baru ada kebangkitan nasional dengan meminjam konsep-konsep yang dari luar ini, termasuk nasionalisme. Itu konsep dari Eropa loh. Nasionalis, nggak, itu dari Eropa konsepnya. Gitu. Dengan kata lain kita hanya bisa kuat dan maju kalau segala arus besar dalam bangsa Indonesia ini dikawinkan dan bahkan diperkuat dengan arus besar dunia internasional. Makanya Emirates sekarang jadi luar biasa hebat ya. Tiongkok, kita lihat Korea ya, Samsung merajalela di mana-mana. Negara yang paling maju di Asia Tenggara apa? Singapura. Ya kan? Singapura was the first very internationalist country. Ya kan? India sekarang juga udah kayak gitu. Kanada, Jerman, Turki dan lain sebagainya. Inggris tentu udah lama gitu ya. Jadi intinya itu tuh kita harus paham internasionalisme itu yang membuat kita jadi sukses dan jadi kuat. Dan orang yang jago kandang aja, nasionalis, you don't impress me. Saya bilang, di Indonesia gitu. Ya, you don't impress me. What is your strategy ya?
to make the world work for you, for Indonesia itu. That's for sebagai diplomat itu yang pertanyaan yang penting bagi saya. Oke. Kalau gitu bagaimana batasannya sehingga kita nggak kebablasan nih? At the same time kan kita membuka diri, mereka masuk. Tapi kalau kita nggak bisa memprotek juga, akhirnya kan itu yang jadi menggerogoti dan jadi mematikan hal-hal yang memang sudah dilakukan secara domestik, lokal. Ya, semua negara harus punya batasannya tentu. Ya kan, nggak bisa semua keran dibuka, ya kan. Nah makanya di sini yang penting adalah mengenai kedaulatan, ya kan. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu kita yang menentukan sendiri. Kerannya dibuka sejauh apa. Dan jangankan kita, Amerika sendiri juga ada batasannya. Ya, Inggris, Prancis juga ada batasannya, Australia juga, Korea juga, Jepang juga, Tiongkok apalagi ada batasannya gitu ya. Tapi yang penting kerangnya jangan ditutup. Dan yang paling penting apa, Mary? Yang paling penting adalah pertanyaan, kalau kita buka ini kita untung nggak? Ya kan, membuat taruhlah jobs jadi lebih banyak, atau rakyat kita jadi lebih pinter, ya, kemudian segala macam modal jadi lebih banyak. Tapi kalau enggak, kerannya ditutup, ya kan. Dan kedua apa? Pertama kita yang paling untung, kita dapat untung atau enggak. Kedua kita bisa kontrol enggak? Betul. Ya, kalau kita nggak bisa kontrol, kita bisa jadi apa? Jongos di negara sendiri. Nah, we don't want that, ya kan. Makanya kita belajar dari siapa? Dari Emirates, ya kan. Coba lihat Emirates. Dia punya filosofi itu kan, semua orang yang bisa membawa value, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun nationality-nya terhadap Emirates, mereka akan rangkul, right? Tapi harus dalam cara yang membuat orang Emirates lebih menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dan itu yang terjadi sekarang kan. Itu punya orang Emirates yang aslinya tuh benar-benar jadi pangeran gitu. Walaupun orang miskin, orang biasa sekalipun ya, pendidikan gratis, air dan listrik murah dan lain sebagainya gitu, right? So that's the wisdom of the policy that you need to have gitu. Thank you. That's genius. Mensimplified a lot of things in just these two questions. Manfaatnya apa dan kita bisa kendalikan atau enggak. Dan dua-duanya harus terjawab. Karena kalau ada manfaatnya tapi kita nggak bisa kendalikan, jangan dibuka dulu. Ya. Tapi kalau kita bisa kendalikan tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya juga, what is it for exactly, ya kan? Kayaknya memang Pak Dino harus berada di pemerintahan nih, supaya semua ide-idenya, kebijakan-kebijakan, karena again it's all about policy kan. Maksudnya kalau untuk membuat pintu, membuka tutup pintu is all again is policy. Kalau polisinya benar dan polisinya ketat, itu bisa terjalan. Tapi kalau polisinya aja nggak jelas, ya itu yang akan membuat kita nggak bisa mengeksekusi ini kan. Ya, kembali ke ilmu berlian tadi, Mary. Di dalam pemerintah ataupun di luar, I hope to always contribute gitu, ya kan. So we have a great country, really. Saya kan sebagai diplomat dan hidup dari keluarga diplomat, saya udah di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika Timur, Amerika Utara, Amerika Latin juga di sana apa. Dan really we have a very special country. Anak-anak saya juga bilang gitu kan, anak saya selalu saya bawa keluar negeri gitu ya. Nah, cuma itu aja. Can we live up to our potential atau enggak? Potensinya sih luar biasa ya. Tapi can we live up to it atau enggak ya? That's the big question. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Pak Dino? Saya nggak mau kelihatan humble ya, tapi asumsinya orang bilang Pak Dino tuh pinter ya gitu ya. Memang enggak. No, I'm not trying to be gini. Apa? Pak Dino nggak pinter, Pak Dino amat sangat pinter. No. You know what it is? Dua hal, ketekunan ya, sama ini curiosity, right? Jadi kakak saya lebih pintar misalnya, adik saya juga lebih pintar, ayah saya apalagi, baik teman-teman saya lebih pintar gitu ya. Cuma saya lebih tekun aja tuh. Jadi kadang-kadang saya baca sesuatu, aduh saya harus baca 2 kali. Orang lain mungkin bacanya sekali langsung dapat gitu ya. So that's what I'm saying. Saya nggak sepintar banyak orang yang saya kenal gitu. Tapi saya lebih tekun, ya, lebih benar-benar kalau fokus gitu.
saya akan kupas habis-habisnya satu ya. Nah, tapi yang kedua itu tadi curiosity. Yeah. Orang tuh banyak yang pintar tapi dia nggak curious. Yeah. Curiosity-nya tuh rendah, jadi dia akhirnya nggak menemukan analisa yang bagus gitu. Yeah. Sementara saya ingin benar-benar tahu what is going on and how can we fix it and things like that gitu ya. Jadi curiosity saya lebih tinggi daripada kepintaran saya, right? Ketekunan saya juga lebih tinggi dari kepintaran saya. But and I'm saying this honestly loh, nggak mencoba. Saya bukan orang yang coba humble atau apa gitu ya. Tapi that's what I tell my kids juga. Gitu. You have different IQ ya, tapi ketekunan tuh lebih penting dari bakat. Ya. Itu udah saya yakinnya gitu. Iya. Itu kalau itu saya setuju. Karena hard work can always be talent, especially if talent never work hard. Yes. Itu yang saya selalu yakini. Jadi ketekunan pasti akan selalu mengalahkan bakat gitu. Dan tapi I think you are very humble. Dan that humility brings you even higher and higher. Karena kalau saya ngeliat dari backgroundnya Pak Dino pun pernah kerja sebagai pencuci piring, ya, pernah disangka seperti seorang supir. Yes. Really? Ya. Itu cerita itu tuh waktu saya jadi duta besar. Duta besar kan saya waktu agak muda ya, 45 tahun di Amerika gitu ya. Kemudian saya punya supir ganteng banget, right? Gantengnya tuh udah kayak James Bond gitu ya kan. Dan kalau supir di Amerika kan pakai jas gitu kan ya. Supirnya orang bule. Orang Indonesia gitu ya. Okay. Jadi kalau saya terima misalnya senator gitu, saya di depan rumah, saya dengan jas saya udah dandan, udah pakai rambut dikasih minyak biar kelihatan agak wibawa dikit gitu kan ya. Nah, senatornya datang ke depan gitu, dia keluar dari mobilnya gitu, supir saya ada di samping. Yang dikasih kunci mobilnya tuh saya, karena dikira itu supirnya Indobus gitu, karena Indobusnya supirnya lebih tua dan lebih ganteng gitu. No, it's me gitu. Yeah. I mean that's interesting. Tapi I think the humbleness untuk always kerendahan hati untuk selalu mau belajar, selalu mau bertanya, selalu walaupun udah tahu banyak tapi masih tetap punya curiosity untuk selalu ingin tahu. Ya, that will brings you even higher and higher. Thank you. Iya. Apa pesan yang Pak Dino bisa bagikan kepada orang-orang, mungkin anak muda yang mungkin ingin menjadi seorang diplomat atau ingin mengikuti jejak Pak Dino? I think pesan saya lebih generik ya. Dalam arti gini, dulu saya waktu sekolah itu biasa aja tuh, Mer. Nggak terlalu pinter di kelas gitu ya. Dan I felt very ordinary. Dan saya yakin, I think 90% atau mungkin lebih anak-anak muda itu merasa biasa-biasa aja atau ordinary. Tapi the more saya tumbuh dalam hidup ya, ada ke kampus, kemudian kerja, I realize bahwa semua orang tuh punya treasure in their life. Dan nggak peduli siapapun. My father, dia tuh di desa termiskin di Sumatera Barat, nggak bisa bahasa Inggris, and then for some reason tahu dia dapat ke Jakarta dan dapat scholarship ke University of Virginia, which is a top school. Dan dia bisa menulis PhD-nya, anak kampung ini yang nggak bisa bahasa Inggris, PhD thesis in 1 year. Wow. You think about it ya, ini tahun 50-an loh, ya kan, which means apa? Tuhan itu maha adil, semua orang tuh dikasih something in their life yang ditimbun di dalam, dikubur di dalam. Dan what I am grateful adalah saya bisa menemukan apa itu harta karunnya dan saya gali dan saya kembangkan. My father also. Dan every single person, apakah dia pembantu, apa super atau siapa, they all have it karena Tuhan maha adil tuh. Ya kan? The tragedy is apa, Mer? Tragedy is you don't bother to find it, harta karun itu. And kalau even you don't gali dan nggak dibangun, ya kan? That's the biggest tragedy, right? Now, so jadi if you are a young person, the big question is, can you find that harta karun, whatever it is, right? It may take time, yeah. But you will find. I mean, you know Michael Jordan, right? Yeah. You know he didn't even make it to the high school basketball team. Yeah. Right? Dia nggak diterima gitu, right?
Tapi he believe this is my destiny, and then kita tahu kan what happens ya. So everyone has a harta karun inside, a skill, a specialty, a gift yang God karena Tuhan itu maha adil ditanam di semua orang, and our job is to find what that is. Gitu. I found mine, so saya udah puas ya. Wow. Yeah. Thank you for that great message, karena memang benar untuk bisa menyadari bahwa sesungguhnya harta karunia itu ada di kita, ya, tapi ya tugas kita sendiri yang harus bisa mau untuk menggali, mengeksplor, mencoba gitu. Because if you'll never try, you'll never know. And it's just a waste potential kalau kita bahkan nggak menggunakannya. Itu ada di kita sesungguhnya kan, the biggest treasure is ourselves. Coba kalau Mary dulu anak yang pemalu, pendiam, and you have this gift yang sekarang udah keluar, tapi you never found it, coba. Ya kan, you obviously have a gift, ya kan. Tapi kalau pemalu terus dan setiap kali ada peluang untuk, hey, maybe I'm good at this gitu ya, tapi nggak malu gitu ya, kependem terus, right? Whose fault? Bukan faultnya Tuhan. Tuhan already put it there, right? But you just never menggalinya gitu. So it works for you too. Ya kan? Yeah. So. Thank you. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya. And seperti biasa kalau di Friends of Mary Riana, berarti Pak Dino boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Oke, this is interesting question. Saya juga agak mikir nih mengenai ini. Jadi kita kan udah jadi demokrasi sejak 97-98 gitu ya. Dan dulu kan orang bilang, wah kapan kita jadi demokrasi? Tapi akhirnya terjadi 1997-98. So setelah itu terlampaui, menurut Mary, dari 3 hal ini mana yang akan tercapai duluan? Ya, demokrasi udah ya. 1, kemiskinan terhapuskan secara total dari Indonesia. Ini kan mimpi para pendiri kita, masih mimpi sekarang. Kemiskinan terhapus, atau tidak ada lagi korupsi di Indonesia, ya, atau supremasi hukum secara total. Dan kita tahu 3-tiganya ini kan masih belum sepenuhnya tercapai gitu ya. Jadi menurut insting Mary, 3 hal ini mana yang duluan tercapai? Korupsi habis, atau kemiskinan habis, atau supremasi hukum secara total tercapai gitu. Interesting questions, Pak Dino. Ini baru pertama kali saya dikasih pertanyaan seperti ini, apalagi choices 3 hal ini. Well, ini my own personal opinion ya. Karena kalau yang namanya kemiskinan total, punah, dan habis, menurut saya itu nggak akan pernah terjadi. Karena di negara manapun, bahkan sebesar Amerika, the Great American pun masih ada kemiskinan dan masih jomplang. Karena Indonesia tuh besar banget gitu, jadi nggak bakal pernah bisa 100% setara. Terus kedua, korupsi nggak benar-benar totally hilang, menurut saya itu juga tidak mungkin, karena again di negara seperti kayak Amerika aja tetap ada, bisa di-reduce mungkin, tetap ada koruptor gitu. Jadi menurut saya yang mungkin terjadi adalah yang ketiga. Nah, kenapa? Karena hanya dengan yang ketiga duluan ini, yaitu supremasi hukum, kedaulatan hukum. Karena kalau hukumnya itu jelas, tegas, benar-benar bisa ditegakkan dan semua orang benar-benar mengikuti itu, baru yang 2 ini bisa dijalankan. Korupsi bisa diminimalisasi, bahkan hampir ditiadakan gitu. Misalnya contohnya seperti kayak Singapura gitu kan. Dan dari situ baru bisa ada pemerataan dan taraf hidup manusianya pasti naik. Jadi kalau saya bisa memilih antara 3 ini, menurut saya kalau yang 1 dan 2 itu terjadi, pasti karena yang 3-nya itu sudah benar-benar terjadi dan dilakukan dengan benar duluan. Itu menurut good answer. Dan udah siap jadi anggota DPR nih. Waduh, aduh, itu kayaknya saya lebih gak berbakat lagi jadi anggota DPR. Nah, good answer, ya. Well, what do you think? I think everyone will have different answers. Ya, memang. Dan tapi memang hukum yang paling dekat kita bisa capai. Kalau korupsi memang, susah sekali ya. Korupsi, karena budaya korupsi terlalu kuat cengkeramannya gitu. Ya kan? Kemiskinan tergantung. Kalau kemiskinan absolut, kan ada istilah kemiskinan absolut ya. Nah, itu mungkin bisa dicapai dalam 20-30 tahun ke depan. Tapi kalau kemiskinan yang lebih umum gitu ya,
Nah ya, kayak Mary bilang memang kayak di Amerika pun masih ada gitu. Iya. Ya, kecuali Singapura ya. Singapura, Malaysia orang bilang udah nggak ada kemiskinan lagi. Secara officialnya mereka bilang itu ya. Tapi itu pun kita nggak tahu kapan. Tapi ya hukum harus yang paling mungkin ya. Tapi berarti itu apa? Polisi harus bersih, jaksa harus bersih, ya kan? Hakim harus bersih. Nah itu mudah-mudahan ya 10-20 tahun lalu kemudian akan bisa tercapai. Saya baru keluarin video juga sih hari ini mengenai itu. Intinya bilangin ya seperti yang Mary bilang, polisi harus punya tujuan strategis 2045 menjadi lembaga yang paling bersih di NKRI dan polisi yang paling bersih di Asia Tenggara. Nah, itu tantangan saya sebagai pembayar pajak ya. Saya bilang bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Amin. Thank you for sharing. Senang banget bisa ngobrol. Sukses selalu buat Pak Dino. Dimanapun Pak Dino ditempatkan selalu jadi berlian. You too. Thank you. Thank you. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.